Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan pembahasan tentang membuat media pembelajaran dengan aplikasi SAK. Bapak Ibu peserta Dikdar yang dengan penuh semangat dan antusias, marilah kita lanjutkan pembahasan untuk melanjutkan materi yang kemarin. Pada kesempatan kemarin sudah kita bahas tentang yang pertama, install aplikasi SAC, kemudian dilanjutkan dengan menyiapkan bahan materinya. Nah, tahap selanjutnya sekarang marilah kita lakukan bagaimana proses membuat media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi SAC tersebut. Baik, kita mulai. Kita masuk ke desktop. Nah, untuk tahap pertama, setelah kita install aplikasi SAC pada laptop kita, kalau berhasil, maka akan muncul icon atau tombol untuk membuka SAC tersebut, Smart Aplikasi Creator, Smart App Creator. Nah, seperti ini simbolnya. Nah, baik, kita buka dulu. Kita mulai dengan membuka dengan menekan tombol klik 2 kali pada ikon tersebut. Kita tunggu sampai tampilan layar pertama atau tampilan pertama dari aplikasi SAC itu muncul di layar monitor Bapak Ibu semuanya. Nah, tampilan pertama yang bisa kita dapatkan, dapat kita lihat, yaitu merupakan tampilan di mana Bapak Ibu diminta untuk memilih tentang settingan untuk media pembelajaran nanti atau hasilnya. Di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah apakah nantinya aplikasi tersebut akan diinstal atau digunakan di iPad atau iPad Retina atau yang lainnya. Nah, karena tujuan kita adalah bahwa hasil aplikasi ini nanti atau media pembelajaran ini nanti kita instalkan pada HP Android siswa-siswi kita semuanya, maka kita pilih yang Android Phone, berarti yang bawah. Nah, ini kita pilih. Nah, setelah kita pilih Android Phone, selanjutnya adalah kita diminta untuk memilih juga settingannya. Yang pertama di sini ada horizontal, ada vertikal, ada mixed. Maksudnya apa dari ketiga pilihan ini? Kalau horizontal, berarti media kita nanti dilihat, digunakan pada HP anak-anak atau siswa-siswi kita akan secara horizontal atau mendatar. Tapi kalau kita pilih vertikal, maka media pembelajaran kita nanti akan terlihat atau bisa dilihat dengan keadaan vertikal atau vertikal ke atas, jadi memanjang ke atas, ya, vertikal. Terus kemudian kalau kita ingin fleksibel, bisa vertikal, bisa horizontal, maka bisa kita pilih yang mixed ini. Nah, untuk kesempatan kali ini akan kita pilih yang horizontal. Nah, horizontal kita pilih biar nanti lebih luas, lebih leluasa untuk menggunakan aplikasi tersebut. Nah, terus ukurannya panjang dan tingginya, atau panjang dan lebarnya, atau lebar dan height-nya tingginya. Ya, karena ini horizontal, berarti nanti width-nya lebih
panjang daripada tingginya atau height-nya. Nah, yang standar umumnya nanti biar langsung pas pada HP siswa-siswi kita semua, itu adalah dengan menggunakan ukuran width-nya kita buat 1280, kemudian height-nya kita pilih atau kita buat 720. Ini Bapak Ibu, tolong ini dipahami, diingat-ingat, kalau perlu dicatat. Jadi kita pilih horizon, pertama kita pilih Android phone, kemudian modelnya horizontal, terus lebarnya kita buat 1280, saya ulangi 1280, kemudian tingginya atau height-nya kita buat 720. Nah, kalau sudah kita setting dengan benar, langkah selanjutnya adalah kita tekan submit. Kita tekan submit. Nah, akhirnya kita dibawa ke lembar kerjanya dari Smart App Creator atau SAC ini. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa bagian atas ini adalah untitled atau tempat nama filenya, karena kita belum memberikan nama atau belum menyimpan, makanya namanya untitled.ahl atau .hl. Jadi namanya nanti kalau kita nyimpan akan muncul di atas dengan ekstensi AHL. Jadi ekstensi AHL itu nanti merupakan file bahan instalan untuk diinstalkan di HP Android siswa-siswi Bapak Ibu semuanya. Ini. Terus kemudian ini ada menu-menunya, ada edit, insert, template, animation, interaction, page, dan seterusnya. Itu namanya menu. Kemudian ada toolbar-nya, tombol-tombolnya seperti ini. Nggak perlu saya sebutkan semuanya, nanti sambil mempraktekannya, insya Allah Bapak Ibu akan memahaminya. Bagaimana cara menggunakan menu itu dan untuk apa, bagaimana menggunakan toolbar dan untuk apa, nanti insya Allah akan memahami dengan sendirinya. Nah, yang tak kalah pentingnya lembar kerjanya atau tempatnya untuk kita mendesain aplikasi ini. Jadi, yang ini nanti ya akan kita bisa lihat di sini nanti. Hasil kita ada di sini. Ini namanya halamannya. Ya, ininya. Nah, lembar kerjanya di sini. Terus kemudian ini adalah tempat sectionnya atau katakanlah slide-nya itu ada di sini. Seperti di PowerPoint juga ada seperti ini. Ya, ini yang sebelah kanan ini adalah untuk settingannya, propertiesnya, untuk ngaturnya nanti. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama. Di atas ini ada stat page. Jadi ada section yang namanya stat page. Stat page ini hanyalah satu lembar yang kita gunakan nanti. Kalau kita pergunakan, ini adalah merupakan tampilan opening. Jadi tampilan awal. Jadi kalau kita kosongi ya nggak ada kosong nantinya. Ya, ini seperti kalau kita membuka Windows, mau masuk komputer ada Windows, itu biasanya ada tampilan awal. Begitu tampilan awal hilang langsung masuk Windows-nya. Ini juga begitu. Kalau kita menginginkan ada tampilan awal, berarti kita taruh di start page sini. Nah, ini misalnya kalau tugas kita nanti diminta, itu kan ada aturannya. Tugas untuk SAC ini diminta opening-nya itu adalah menggunakan untuk menampilkan logo BBJT, Balai Bahasa Jawa Tengah, dan juga logo Guru Mengajar untuk Nusantara atau GUMUN. Jadi nanti sebaiknya untuk start page ini kita gunakan untuk menampilkan kedua logo tersebut. Kemudian yang bawahnya the full section lah, ini nanti yang kita atur, yang kita buat nantinya, tidak hanya ini. Nah, sekarang coba kita mulai seperti pemikiran kita yang kemarin bahwa itu harus ada kita ingin membuat ada pembukaan, ada kemudian ada home-nya, ada materinya, ada latihannya, ada kuisnya, dan ada juga developernya. Baik, kita mulai dari yang
opening dulu. Nah, untuk opening ini ya, di sini bisa kita buat ya dengan cara begini. Kalau ingin openingnya lebih bagus, kita tidak hanya bisa gambar, tapi bisa juga menggunakan video. Bukankah kemarin sudah diajarkan mengenai flick press yang dipergunakan untuk video opening. Nah, kita coba. Kita kasih dulu misalnya background-nya. Nah, caranya bagaimana untuk memberi background? Kemarin sudah kita siapkan. Background itu adalah insert, image. Nah, kemudian kita masukkan ya bahan yang telah kita siapkan kemarin. Ya, ini tombol-tombolnya kita cari kemarin. Nah, ini bahan background yang kemarin kita buat. Nah, untuk tampilan awal ya, itu pembukaan atau apa namanya? Untuk pembukaannya kita sudah siapkan kemarin. Di sini kita buat. Nah, ini background-nya sudah saya siapkan. Nah, langsung pas. Kalau kurang pas, ini bisa kita geser, kita besarkan. Misalnya, oh kurang pas, bisa digeser. Disesuaikan sampai penuh satu halaman. Nah, dan nanti kita coba tampilannya seperti apa. Untuk mencobanya gunakan tombol yang namanya preview seperti ini. Nah, seperti ini preview. Ya, nah, langsung hilang karena apa? Karena dia adalah merupakan opening atau pembukaan. Ini langsung masuk ke home. Nah, kita hentikan pakai tombol ini untuk menghentikan. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita menginginkan tampilan itu dua gambar atau dua logo, yaitu tentang BPJT dan Gumun, maka kita tambahkan gambar itu. Ya, menambahkan gambar tadi bagaimana? Gunakan insert, kemudian image, kita cari. Gambarnya ada di sini. Nah, misalnya logo BPJT kita masukkan atau keduanya kita masukkan semuanya. Dipilih semuanya ya, kemudian di open. Nah, akan masuk semuanya. Nah, ini misalnya untuk ini kita taruh di sebelah kanan. Ya. Ini kita taruh di sebelah kiri sini. Kita perbesar. Nah, ini tampilan kita sudah lengkap untuk opening. Jadi bisa seperti ini. Nah, ini bisa terlihat preview. Kita coba hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini. Langsung hilang. Karena apa? Dia adalah sekedar opening. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu kurang puas, wah kalau cuma gambar seperti itu kurang menarik. Saya inginkan tampilannya nanti menggunakan video yang sudah diajarkan, yaitu ada flip press kemarin, materi flip press. Baik, kita coba. Nah, ini coba kita hapus, kita ganti. Kita delete. Kita ganti insert. Kalau tadi gambar image, kalau video berarti menggunakan insert video. Kita coba lokal. Nah, ini don't submit. Kita cari videonya. Ya, itu ada di. Nah, ini kita cari backgroundnya ada di tampilan pembuka. Nah, ini ada video BPJT. Ini saya masukkan, saya ganti. Nah, ini nanti akan lebih menarik daripada tadi. Ya, tapi harus dipersiapkan dulu. Pelan-pelan kita atur, misalnya videonya kita taruh di sini. Ya. Kurang ke atas mungkin. Nah, sudah pas. Nah, kita coba. Ya, untuk nyoba tadi pakai apa? Untuk mencoba tadi gunakan preview. Kita coba. Nah, kok gak langsung? Ini harus kita ya. Makanya supaya langsung settingannya diatur. Ya, kita klik videonya. Kemudian di sini ada perintah atau pilihan
play video when browsing. Jadi dijalankan video ketika ini dijalankan. Jadi di browsing, kita centang, kita cawang. Nah, supaya tidak ada tampilan ini, tidak ada display control bar-nya, berarti cawang ini kita hilangkan biar lebih menarik nantinya. Nah, udah. Kita coba, nanti akan menarik. Bismillah, mudah-mudahan pas. Nah, lebih menarik daripada sekedar gambar. Cukup mudah ya. Jadi sangat mudah sebetulnya. Yang penting harus kita sudah persiapkan dulu semuanya bahannya. Nah, ini sudah jadi. Jadi opening sudah jadi. Kita tutup ini. Tek, keluar. Nah, kemudian, loh, kalau begitu itu hanya BPJT. Lah, untuk gumunnya bagaimana? Untuk logo gumunnya bagaimana? Nah, karena saya inginkan untuk logo gumun juga menggunakan video, padahal di start page atau di opening yang ini, halaman untuk opening itu hanya satu video. Maka untuk gumunnya nanti kita titipkan pada menu berikutnya, yaitu pada home. Jadi sebelum pada menu utama nanti, kita tampilkan dulu logo gumun juga dengan menggunakan video, biar lebih menarik. Jadi tidak hanya gambar aja. Ini sebuah tantangan. Jadi kalau ingin lebih bagus, tampilannya, ya, media pembelajarannya lebih menarik, maka berusaha lebih baik. Yaitu, kalau saya suka video, silakan. Pak, sudah nggak usah video-videoan, yang penting gambar. Monggo, silakan. Tidak ada istilahnya wajib pakai video, enggak. Tapi aturannya yang penting harus ada pembukaan itu atau opening itu menampilkan dua logo BPJT dan logo gumun. Ini. Paham ya? Nah, cukup mudah. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya adalah tentang home. Ya, sebelum home ini coba ini saya copy aja biar bertambah. Ya, atau new page. Ya, tambah. Nah, ini nanti. Nah, ini saya rubah jadi apa namanya? Home untuk menu yang kedua, yaitu tentang menu home. Untuk merubahnya, kita pilih klik kanan, kemudian rename. Kita ganti dengan home. Home seperti ini, submit. Nah, submit. Nah, ini sudah berubah. Nah, karena tadi kita ingin menampilkan home itu adalah juga ada logo gumunnya, maka saya taruh di sini home itu saya kasih logo gumun. Tapi sebelumnya supaya menarik, kita buat background yang seperti ini. Coba kita masukkan image, kemudian apa? Logo atau gambar, ya. Kita cari backgroundnya ini dulu, ya. Masuk home. Nah, backgroundnya kita masukkan. Kita masukkan backgroundnya, kok apa namanya? Home, ya, kita masukkan backgroundnya ini. Nah, kita masukkan. Nah, sudah pas langsung. Nah, kita tambah. Kalau sudah, biar ada logo gumunnya, berarti kita tambah dengan logo gumun boleh. Atau tapi lebih baik kita gunakan video. Video logo gumun yang telah kita buat. Yaitu berarti insert, kemudian video, lanjutkan lokal video, kita cari logo gumunnya. Nah, ini sudah ada logo gumun, kita masukkan. Nah, kita taruh seperti logo BPJT tadi. Kita kecilkan. Kita kecilkan dulu, ditaruh yang tepat supaya menarik bagaimana. Ya. Jangan terlalu besar dan jangan juga terlalu kecil. Kita press di sini. Hop. Nah, kita geser biar di tengah-tengah. Nah, langsung kita atur sekalian. Biar langsung tampil pada waktu dijalankan, gunakan play video when browsing. Berarti ini kita cawang. Kemudian display control bar-nya supaya nggak kelihatan ada control bar-nya. Berarti cawangnya ini kita hilangkan. Nah, sudah jadi. Kita coba ya dari awal ini, dari start, kita coba seperti apa tampilannya. Ya, diklik preview. Nah, ini tampilannya. Cukup cantik tampilannya, ya. Jadi tidak sekedar gambar. Ini Balai Bahasa Jawa Tengah untuk opening. Dilanjutkan dengan
logo Gumun untuk mengajar atau logo guru untuk mengajar Nusantara. Guru mengajar untuk Nusantara. Nah, ini sudah lengkap. Jadi opening sudah sesuai aturan, sesuai keinginan. Jadi opening tadi digunakan untuk menampilkan dua logo BPJT dan Gumun. Nah, karena kita menginginkan pakai video, maka kita akali. Yang satu kita tampilkan pada startnya, pada openingnya. Yang Gumunnya kita taruh titip di home. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk home-nya. Home-nya belum selesai. Home-nya ini nanti, atau home ini adalah berisi tentang menu utama. Jadi tampilan awal setelah open, thread, hilang, baru masuk ke home, ke menu utama itu. Nah, menu utama ini sudah saya siapkan gambarnya. Saya buat juga tentang apa namanya? Background-nya dulu. Image. Ya, kita ke atas. Kita cari yang home. Nah, yang home ini. Kita kasih background ini juga biar bagus. Nah, dah. Kita masukkan untuk gambar yang sesuai dengan materi kita, yaitu tentang perbandingan trigonometri. Ya, kalau saya membuat tentang perbandingan trigonometri sesuai mapel yang saya ajarkan. Nah, ini saya tambahkan image. Kemudian kita cari segitiganya. Nih, masukkan. Nah, ini kita taruh di sini seperti tadi. Kita tampilkan. Nah, di sini juga plug up. Nah, nih tampilannya seperti ini. Kita coba lihat. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Nah, ini. Nah, kita hentikan, tombol ini tekan, berhenti. Nah, sekarang coba kita coba. Dari tahap demi tahap kita lalui. Jangan usah tergesa-gesa, yang penting paham. Ya, kita mulai dari start ini. Start kita coba preview. Kita mulai dari BPJT. Kemudian dilanjutkan dengan balai dengan Gumun. Setelah Gumun seharusnya masuk ke materi, yaitu ke home, ke menu utamanya. Nah, di sini berhenti karena apa? Karena belum ada tombol yang mengarahkan ke sana. Nah, maka di sini kan kita tambah tombol next. Nah, caranya bagaimana? Nah, coba kita ikuti bersama. Kita coba praktekkan bersama. Nah, tadi di Gumun ini berhenti. Berarti kita tambahkan tombol next. Ya, tombol next kita coba. Tombol next-nya kita coba. Masukkan, kita cari tombol. Berarti insert, image, tombol sudah kita siapkan. Ya, kita siapkan tombol-tombol ada di depan ini. Nah, pilih yang mana tombol yang bagus. Ya, misalnya saya pilih warna ini. Ya, ini untuk tombolnya. Oke. Nah, ini kita taruh sini untuk tombolnya. Oh, terlalu besar, kita kecilkan. Kita kecilkan. Ya, kita kecilkan lagi, terlalu besar. Nah, biar paham, biar jelas, ya, informatif, maka kita tambahkan teks. Untuk nambahkan teks bagaimana? Kita pilih insert, kemudian kita pilih tag. Nah, tag ini ada dua pilihan, horizontal atau vertikal. Karena bentuknya horizontal berarti kita pilih horizontal. Kita ketik, nah, tagnya misalnya next. Nah, nggak begitu kelihatan karena warnanya hitam. Nah, maka kita coba ya perbesar. Oh, biar hurufnya besar, kita rubah. Ya, kita rubah hurufnya, huruf besar semua. Nanti kita tuliskan next. Nah, ya, kita tengahkan tulisannya. Baik, kita rubah ya warnanya. Hitam sebetulnya juga bagus itu, atau biru tua.
hitam lah. Nah, ini kita pindah ke sini atau kita tebalkan. Nah, kita pindah tempatnya, pindah. Nah, kita tepat next. Nah, sudah menarik ya, kita kecilkan. Nah, kita pindah biar bagus, tepat, nah, yang rapi. Dah. Nah, tepat. Nah, sekarang kalau sudah ya, tombol ini supaya berfungsi harus kita kasih perintah ya. Ya, jadi nanti kalau ditekan akan menuju ke home, ke sini tadi. Akan menuju ke sini, ke menu utamanya. Nah, caranya bagaimana? Untuk memberi perintah atau supaya kalau dimanfaatkan harus kita kasih interaksi. Nah, karena ini ada teks dan gambar, maka sebelum kita buat interaksinya, kita insert dulu dengan kita kasih hotspotnya. Hotspot ditekan. Nah, hotspot ini kita taruh sini untuk menutupi ini. Nah, ini hotspot pertama. Hotspot pertama, ya. Nih. Nah, ini bisa kita rubah. Namanya sesuaikan itu biar nggak bingung nanti. Next. Nah. Oh, belum. Nah, ini. Nah, kemudian kita coba tambahkan perintah lagi. Setelah kita kasih hotspot, kemudian supaya nanti kalau ditekan bisa langsung menuju ke halaman berikutnya atau ke menu utama tadi yang ada gambar segitiganya tadi tentang perbandingan trigonometri, maka kita tambahkan hotspot dipilih, kemudian pilih interaksi. Pilih interaksi, kemudian supaya ditekan itu ada reaksinya, maka kita pilih touch. Setelah touch, kita pilih objeknya apa yang ditekan itu, kita pilih next untuk hotspot. Nah, setelah itu apa? Ini akan setelah ditekan ini akan dibawa ke menuju halaman kedua. Berarti flip atau switch boleh. Kita pilih switch page halaman kedua ini. Ya. Kita klik 2 kali atau tambah ini. Klik. Nah, maka di sini ada terpilih, baru kita submit. Nah, sudah. Kita coba. Kita mulai dari awal, dari opening, dari BPJT ini kita coba. Apakah sudah berfungsi atau belum tombolnya yang baru saja kita buat. Nah, ini. Nah, itu. Ya. Nah, ini tampilan bunyinya. Tombol next sudah kelihatan. Nah, dah. Nah, untuk menuju ke sana berarti kita harus menekan tombol next. Kita coba tekan. Nah, langsung menuju sini. Nah, berarti tombol next sudah berhasil. Ya, sudah berhasil. Baik. Nih, itulah cara membuat pembukaan dan home menu utama. Nah, baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Ya, nggak usah terlalu banyak, nanti biar nggak bingung. Sedikit demi sedikit, bertahap, besok kita lanjutkan lagi. Ya, kita tambahkan. Di menu utama, ya, ini isinya adalah, atau di home ini, isinya adalah menu-menu utama. Di antaranya nanti di sini ada home, ada materi, ada latihan, ada kuis, bahkan kalau ada harus ada developernya. Baik, kita buat tombol-tombolnya dulu. Kita pilih beberapa tombol, berarti tombol sudah kita siapkan kan? Kita pilih insert, kemudian image, ya. Kita pilih tombolnya.
tombol home, misalnya kita pakai yang ini nggak apa-apa, ini home, kita kecilkan, nah, taruh di sini, ini untuk home, ya, nih. Kemudian untuk tombol berikutnya, nah daripada kita membuat lagi, ini bisa kita copy. Jadi kita Ctrl C, terus kemudian kita copy, Ctrl V. Nah, ini kita taruh di sini. Kemudian kita pilih lagi, Ctrl V lagi. Nah, kita taruh di sebelahnya lagi. Materi, ya, home, materi, kemudian latihan, terus Ctrl V lagi, kita isi dengan kuis. Ya, home, materi, latihan, kuis. Ini aja. Developernya bagaimana? Developer nanti kita buat untuk tombol keluar aja. Ya, ini. Nih. Nah, supaya jelas, berarti harus apa tadi? Harus ditambahkan tag. Untuk tambah tag tadi gimana? Cukup pakai insert, kemudian kita pilih tag, bentuknya misalnya horizontal. Kita tekan, kita tulis. Misalnya pertama home. Ya, home kita tekan. Nah, kita tengahkan biar rapi. Kita tebalkan, nah, kita pindah. Kita pindah, geser ke sini, home. Jadi, kemudian ini bisa kita buat lagi atau ini di copy juga bisa. Tapi enak buat lagi sambil latihan. Insert, tag, horizontal, ya. Kemudian dipilih materi. Materi kita tebalkan, put, ya. Kita kecilkan kotaknya, nah, kita tengahkan, kita pindah untuk materi. Kemudian saya tambah lagi selain materi, insert, tag lagi, horizontal. Nah, kita isi misalnya tentang latihan. Latihan nanti tentang latihan-latihan soal. Ini kita tebalkan, put, kita kecilkan ini. Nah, kita pindah. Nah, latihan jadi. Terus kemudian satu lagi berarti kirang tinggal satu, yaitu kuis. Nah, pindah-pindah. Image atau tag, insert tag, horizontal. Nah, kemudian kita pilih kuis. Atau istilahnya lain terserah Bapak Ibu. Jadi tidak harus persis ini, tapi yang penting ada menu-menunya yang sesuai dengan media pembelajaran yang Bapak Ibu inginkan. Ya. Nah, kita pindah. Kita pindah. Ini ya sudah lengkap. Nah, sudah cukup menarik. Lengkap. Ya. Nah, kalau sudah lengkap, ya, coba kita simpan dulu. Jangan lupa menyimpan. Nanti kalau ada apa namanya gangguan biar nggak hilang. Ya, kita simpan. Pakai menu ini. Save atau file save juga boleh. Save, kita kasih nama. Misalnya kita kasih nama latihan. Latihan 1. Ya.
dan 1. Ini nanti ekstensinya adalah AHL. Ya, kita masukkan, tempatkan di SAM misalnya. Tergantung Bapak Ibu nanti. Dikdar 20. Ya, saya taruh di sini aja. Misalnya tentang, ya, saya taruh di sini. Save, sudah tersimpan. Nah, sekarang ini nanti kita coba buat ya materinya aja. Jadi tidak harus semuanya. Nanti kelanjutannya bisa kita lanjutkan besok lagi. Ya. Nih, baik, kita tambahkan new section. Nah, new section atau new page juga boleh. Ya. Atau ini atau new section aja biar enak, biar pilah-pilah. Nah, nanti setelah ada menu utama, untuk materi kita buat materinya. Untuk materi nanti kita akan bikin bisa pakai video dan juga kita siapkan yang tag. Berarti ini kita copy dulu. Berarti new page. Nah, jadi ini untuk materi ini biar enak kita rubah. Rename. Ini kita ganti dengan materi. Materi submit. Oke. Nah, sekarang untuk materi kita ambil ya backgroundnya dulu. Berarti insert image, kemudian kita pilih yang materi ya. Di sini tempatnya. Nah, di sini ada materi. Materi trigonometri. Kita bikin ini. Nah, di sini sudah ada disiapkan, ada gambarnya, berarti kita pilih gambarnya. Backgroundnya. Nah, backgroundnya ini. Untuk tampilan awal yang saya inginkan adalah videonya. Jadi ini saya isi video. Materi nanti ada video, ada teksnya atau slide-nya. Nah, maka saya ambil video. Untuk video berarti pakai insert, kemudian video. Nah, lokal video, karena sudah saya ambil videonya. Ini saya klik 2 kali. Nah, ini hampir sama dengan opening tadi. Kita dekatkan di sana, kita atur supaya rapi. Ya, kita tarik sampai pas supaya menarik bagaimana diatur. Nah, ini juga kita atur ya. Untuk videonya kita atur. Nah, kita setting seperti tadi. Supaya langsung tampil, berarti gunakan play video when browsing. Ini kita centang, kita cawang. Kemudian untuk menghilangkan control bar-nya, berarti cawang pada display control bar kita hilangkan. Nah, untuk video ini Bapak Ibu nggak usah bingung-bingung, membuat sendiri. Tapi kalau misalnya ada video yang cocok, video yang ada di YouTube, kita cari di YouTube video yang cocok dengan mapel atau materi mata pelajaran Bapak Ibu yang sesuai, katakanlah silahkan di-download. Nanti kita bikin di sini sebagai materi dalam media pembelajaran yang Bapak Ibu semua buat. Nah, ini kita coba. Seperti apa videonya? Di video ini kita akan mempelajari konsep dasar dari trigonometri. Nah, trigonometri itu berasal dari kata tri dengan metri, di mana tri itu definisinya adalah segitiga, metri itu adalah pengukuran. Nah, maka di trigonometri kita akan mempelajari ini videonya seperti ini. Cukup kita tutup dulu, hentikan. Nah, ini. Nah, kemudian ya, di dalam video ini pun ya, atau di materi ini, di section materi ini, karena saya menginginkan ada teksnya atau slide-nya, maka untuk halaman berikutnya ini saya isi dengan slide yang berisi tentang materi tentang perbandingan trigonometri sesuai mapel yang saya ajarkan atau materi yang saya ajarkan. Berarti saya bikin background-nya dulu, berarti image. Nah, background-nya ini saya kasih. Nggak apa-apa pakai background ini ya. Terus kemudian saya kasih materinya. Berarti karena slide saya ambil image aja. Image. Ya, materi 1 ini saya tampilkan. Seret. Ya, ini tampil di sini.
Kalau ingin seragam dengan tadi ya kita langsung atur di sini. Samakan dengan tadi. Nah, seperti ini. Ini materi awal, tampilan awal. Jadi tampilan utama dari materi saya buat seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, ini kita copy aja, copy paste. Nah, kita pastekan di sini. Nah, ada 2, kita ganti. Ya, karena tadi ada 3, saya paste pick lagi. Nah, sehingga ada 3. Berarti yang kedua ini saya hapus. Yang ini juga saya hapus. Saya ganti dengan materi berikutnya, yaitu image. Ya, materi kedua saya masukkan. Saya buat tempat yang sama seperti itu tadi. Ya, terserah ngaturnya. Supaya menarik, Bapak Ibu punya strategi atau cara tersendiri, kreasi sendiri. Ya, saya taruh ini kedua. Kemudian tinggal nambah yang ketiga. Berarti insert, image, materi yang ketiga saya masukkan. Nah, ini saya taruh di sini. Nah, jadi di sini cek. Lengkap untuk materinya. Ada video, ada slide-nya. Nah, sekarang untuk mengaitkan ya antara video, kalau menginginkan materi video sudah langsung tampil video. Untuk tampil slide berarti harus ada tampil slide-nya. Nah, berarti di video ini harus ditambahkan dengan tombol untuk membawa ke materi yang berbentuk slide. Ya, nih caranya bagaimana? Kita tambahkan tombolnya. Sudah kita persiapkan tadi. Insert, image. Nah, tombolnya kita pilih ini, slide. Nah, ditaruh di mana? Silahkan terserah taruhnya di mana. Misalnya taruh di sini. Ya, kita sembunyikan di sini. Agak besar. Nah, menarik. Nah, nih. Nah, sekarang ini sudah hampir jadi untuk materi sama menu utamanya. Kita kaitkan. Ini belum bisa terkait ini tadi. Jadi kalau kita coba dari atas, dari opening tadi, jadinya seperti ini. Opening sudah lengkap. Sudah tampil semua. Logo dari BPJT dan logo Gumun sudah tampil semua dalam bentuk video. Kemudian kita lanjut ke home. Ini kita tekan next-nya. Nah, ini home-nya. Nah, harusnya kita tekan materi, itu masuk ke materi. Ini belum bisa, karena apa? Pada tombol materi ini belum dikasih link-nya. Nah, coba kita kasih link, sambungan ke sana dengan interaktif. Ya, kita coba. Berarti kita masuk ke home sini. Kita pilih, pakai apa tadi? Supaya karena ada teks dan objek atau gambar, maka kita pilih hotspot. Insert hotspot. Nah, ini kita taruh di atasnya ini. Taruh di atasnya ini. Thread, kita perlebar. Nih. Ya. Nah, supaya mudah, ini bisa kita rubah. Ya. Materinya. Nah, hotspotnya ini kita rubah. Kita rubah tentang, sesuaikan namanya dengan tombolnya aja, materi. Nah, materi sudah. Nah, kalau sudah, ini kita kasih tombol, ya, kita interaksikan dengan materinya. Berarti kita pilih apa tadi? Interaction, kemudian touch, tekan touch, kemudian objeknya materi diklik. Nah, kemana? Mau dibawa kemana? Mau dibawa switch ke materi. Materi tadi ada videonya. Berarti yang halaman ketiga ini. Kita tanda plusnya kita klik. Atau diklik 2 kali juga boleh. Klik-klik. Nah, tampil, baru submit. Nah, ini nanti sudah nyambung. Ya, sudah nyambung sana. Kita coba dari sini.
ya, preview, kita coba materi, kita klik. Nah, Di sudah video ini langsung kita sini. akan mempelajari konsep Canggih ya, dasar luar dari biasa ya, trigonometri. lumayan Nah, ya. trigonometri itu berasal dari kata tri Nah, dengan metri. materi Di mana video tri itu sudah bisa definisinya adalah diaktifkan, sudah bisa segitiga, kita buat. metri itu Nah, adalah sekarang pengukuran. bagaimana kalau Nah, ini maka di dari video trigonometri kita mau kita pindah akan ke mempelajari slide. Ini tombol yang ini. perbandingan Nah, tombol ini kita aktifkan dulu. Ya, kita coba. atau rasio. Kita hentikan dulu. Ya, kita masuk ke video, halaman video tadi. Nah, ke slide. Tombol slide. Nah, ini begini. Untuk tombol yang hanya sekedar gambar itu boleh tidak pakai hotspot. Ya, sekali lagi, untuk tombol yang tidak menggunakan campuran teks sama objek atau gambar, maka boleh cukup langsung, tidak usah pakai hotspot, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tombol tersebut ada teksnya dan juga ada gambarnya atau gabungan itu, maka harus digunakan hotspot karena lebih dari satu objek ya yang kita pilih. Nah, sekarang kita coba. Kalau tanpa hotspot bisa nggak? Ya, kita pilih ini slide karena tadi nggak ada tagnya. Saya cukup begini aja. Insert, interaksi, kemudian touch. Ya, kita pilih objek. Nah, ini ada langsung muncul. Klik. Nah, kemudian kita pilih sama dengan tadi sweep. Ya. Nah, kita cari mana ini sweep pick. Nah, ini ada sweep pick. Nah, kita bawa ke tag yang pertama atau ke materi yang pertama. Berarti ke sini keempat. Ya, kita pilih keempat, kita klik 2 kali, baru submit. Nah, ini sudah lengkap berarti. Ya, sudah lengkap. Kita coba dari sini. Dari home, kita coba tampilkan, kita uji coba, jalankan. Tampil seperti ini, saya tekan materi, masuk Di ke video ini kita akan mempelajari video, konsep materi dasar video, dari kita menginginkan trigonometri. materi slide, Nah, kita klik. trigonometri Nah, langsung pindah. Sudah berhasil. Nah, itu cara membuat ya materi. Nanti ini tinggal harus nambah lagi, harus banyak tombol-tombolnya. Ya, harus banyak tombol-tombolnya. Nanti di sini harus ada tombol home, ada tombol materi, ya, ada tombol latihan, ada tombol kuis. Caranya sama dengan tadi, ya, biar tidak terlalu bingung, ya. Maka, sekalian aja kita selesaikan untuk materinya dulu, ya materi aja, ya. Ini, setelah ini tampil ini, tentunya kita ingin melihat halaman berikutnya. Untuk menuju halaman berikutnya, kita tambah 2 tombol. Bisa menuju halaman berikutnya, bisa menuju ke sebelumnya. Ya, berarti 2 tombol, berarti kita tambah insert, image, kita kasih tombol. Berarti kita masuk ke tombol. Ya, tombol di sini, saya kasih tombol biar seragam, kita kasih tombolnya ini. Nah, kita bawa ke sini 2 tombol. Tombol di sini untuk next nantinya. Ya, kita bikin tombol next berarti biar ada tulisan kita gunakan insert text horizontal, kemudian kita tulis next lagi. Next. Ya, biar tebal, kita bold. Ya, kita kecilkan kotaknya biar nggak terlalu besar. Tengahkan. Nah, ini juga dikecilkan dulu. Baru dipindah ke tempat kotaknya. Kotaknya ini wah sudah tepat, sip. Nah, ini kotak ini kita copy aja, copy paste, Ctrl V. Nah, kita pindah sini biar rapi, buat sebagus mungkin. Nah, kita pindah, kita buat yang back atau kembali, ya. Berarti insert text horizontal, ya. Kita bikin back, ya. Maaf ini tombol saya agak rusak, saya
kasih backnya ini aja. Nggak apa-apa, minta pertolongan ini. Ya, nih. Back. Nah, saya taruh di sini. Back. Nah, nggak apa-apa. Darurat. Ya, ini saya sembunyikan aja. Ya. Back berarti A, C, K. Nah, kita tekan tombolnya B. Ya, kita kecilkan. Nah, kita tengahkan. Ya, kita pindah ke sini. Sudah cantik. Bagus. Sudah jadi. Nah, kalau sudah jadi, supaya bisa tombol ini digunakan, berarti harus dikasih interaksi. Sebelumnya dikasih hotspot. Kenapa harus dikasih hotspot? Karena itu terdiri dari dua objek. Ada teksnya, ada gambarnya. Nah, kita kasih hotspot dulu. Hotspot. Kita bawa ke sini. Ya, kita usahakan hotspot ini bisa menutup semua objek yang mau ditekan. Jangan kurang, ya. Nih. Ya, nih. Hotspot 1, ingat-ingat. Ya, kalau mau dirubah namanya seperti tadi caranya. Misalnya ganti next juga apa-apa. Tapi ini nggak usah lah. Terlalu lama nanti. Insert. Hotspot lagi. Ya, kita taruh yang untuk back. Ini yang untuk back hotspot 2. Tutup sehingga rapat-rapat seperti ini. Nah, jadi kalau sudah, ya, yang next dulu misalnya. Next ini kita aktifkan. Kalau next berarti menuju ke halaman berikutnya. Berarti ke halaman 5. Berarti kita gunakan interaksi, touch, kemudian pilih objek, tadi hotspot 1, kemudian switch pick masuk ke halaman ke-5. Berarti sini 2 kali baru submit. Nah, kemudian ini juga gitu. Berarti kalau next itu ke halaman berikutnya, berarti kalau back itu ke halaman sebelumnya. Berarti gunakan insert atau interaksi, touch, kemudian pilih hotspot 2, nah, switch back ke halaman sebelumnya. Berarti ke halaman 4. Berarti kita pilih 4. Oh, kembali ke sini. Ya, kita coba. Tadi halaman, sekarang ini halaman ke-4. Sebentar, tak pindah dulu. Oh, betul. Berarti ke halaman ke-3, bukan ke-4. Karena ini sekarang posisinya di halaman ke-4. Submit. Nah, kita coba. Nah, kita coba dulu dari sini. Misalnya dari home, preview. Nah, kita pilih materi. Di video ini kita akan mempelajari konsep dasar dari trigonometri. Kita menginginkan yang Nah, trigonometri kita klik slide. Nah, kemudian kita ingin ke berikutnya, kita pilih next. Nah, nih. Atau dicoba dari sini, preview. Kita pilih materi. Kita pilih slide. Kemudian kita pilih back. Nah, di video ini kita akan mempelajari tombol-tombolnya. Ini back dan next. Ini untuk diberikan ke halaman ke-5, halaman ke-6. Ini tentunya Bapak Ibu guru sudah bisa ini mencoba dengan contoh satu tadi. Pahami betul-betul pembuatan tombol, bagaimana menginteraksikannya, menyambungkan dengan linknya, pakai interaksi, dan seterusnya. Kalau perlu pakai hotspot. Kalau hanya satu objek, berarti tidak perlu juga, tidak hotspot juga tidak apa-apa. Sudah bisa digunakan. Baik. Sementara sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan tentang pembuatan media pembelajaran pakai SAC. Ya, nanti bisa bertemu lagi pada tutorial berikutnya. Insya Allah besok saya akan share, yaitu melanjutkan materi ini tadi. Jadi ini tadi sudah sampai materi. Silahkan dicoba dan dipraktekkan sehingga nanti materi itu lengkap.
Ya, nanti pertemuan berikutnya insya Allah kita akan membahas tentang latihan dan konten tentang kuis. Bahkan kalau bisa nanti sampai developernya atau penutupnya. Nah, baik, kita coba dulu secara lengkap dari awal sebelum kita akhiri biar tahu. Nah, dari sini, dari opening, kita coba preview. Nah, ini menampilkan tentang Balai Bahasa Jawa Tengah atau BPJT. Dilanjutkan tampilan tentang logo Gumun, guru pengajar untuk Nusantara. Nah, sampai sini berhenti. Ini ada tombol pertolongan yaitu tombol next, kita tekan next. Nah, next dibawa ke home, ya, ke menu utama. Di menu utama ada home, ada materi, ada latihan, ada kuis. Tadi kita sudah sampai materi. Ya. Nanti untuk latihan dan kuis atau materi kelengkapannya kita lanjutkan besok. Kita coba home. Home sudah di sini, jadi nggak perlu lagi. Nah, kita coba materinya. Materi diklik, akan Di video ini muncul kita akan materi mempelajari pertama konsep yaitu dasar menggunakan dari trigonometri. video. Nah, trigonometri Kalau itu kita tidak berasal dari menginginkan kata video, tri ingin dengan setelah video metri, selesai mungkin, di mana tri nah, kita itu bisa definisinya melihat adalah materi yang segitiga, berupa slide. metri Kita itu coba adalah tekan slide. pengukuran. Nah, slide tampilannya ini di sini ada tombol back dan next. Next untuk menuju ke halaman berikutnya, back untuk menuju ke halaman sebelumnya. Kita coba yang next. Nah, ini. Ya, seperti ini. Backnya ini belum lengkap, harusnya ada back, ada next, jadi bisa kembali ke atas. Baik, cukup sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Untuk materi berikutnya tentang melengkapi materi ini, ada latihannya, ada kuisnya, bahkan nanti ada developer sebagai penutupnya, akan kita bahas di tutorial berikutnya. Ini yang kedua, berarti insya Allah besok yang ketiga. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau salah dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.